Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Kembali menjumpai sahabat rehat dimanapun berada di hari ini, Selasa 3 Mei 2022. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mari beri tempat bagi Allah untuk berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Firman kehidupan, supaya kita pun hidup dari teladan-teladan Yesus Kristus. Mari berdoa. Bapa di sorga, layakkan kami untuk menerima firman Tuhan di hari ini. Bekerjalah dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu, supaya firman ini mensukacitakan kami dan terus menuntun kami untuk hidup berpadanan dengan kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 26 ayat 24 sampai 32. Firman Tuhan berbunyi demikian, ajakan kepada Agripa untuk percaya. Sementara Paulus mengemukakan semuanya itu untuk mempertanggungjawabkan pekerjaannya, berkatalah Festus dengan suara keras, "Engkau gila, Paulus. Ilmumu yang banyak itu membuat engkau gila." Tetapi Paulus menjawab, "Aku tidak gila, Festus yang mulia. Aku mengatakan kebenaran dengan pikiran yang sehat. Raja juga tahu tentang segala perkara ini. Sebab itu aku berani berbicara terus terang kepadanya. Aku yakin bahwa tidak ada sesuatu pun dari semuanya ini yang belum didengarnya. Karena perkara ini tidak terjadi di tempat yang terpencil. Percayakah engkau, Raja Agripa, kepada para nabi? Aku tahu bahwa engkau percaya kepada mereka." Jawab Agripa, "Hampir-hampir saja kau yakinkan aku menjadi orang Kristen." Kata Paulus, "Aku mau berdoa kepada Allah supaya segera atau lama-kelamaan bukan hanya engkau saja tetapi semua orang lain yang hadir di sini dan yang mendengarkan perkataanku menjadi sama seperti aku, kecuali belenggu-belenggu ini." Lalu bangkitlah raja dan wali negeri serta Bernike dan semua orang yang duduk bersama-sama mereka. Sementara mereka keluar, mereka berkata seorang kepada yang lain, "Orang itu tidak melakukan sesuatu yang setimpal dengan hukuman mati atau hukuman penjara." Kata Agripa kepada Festus, "Orang itu sebenarnya sudah dapat dibebaskan, sekiranya ia tidak naik banding kepada Kaisar." Amin. Injil harga mati. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, dalam keseharian kita, betapa seringnya kita mendengar ungkapan NKRI harga mati. Baik oleh kelompok nasionalis dan kita semua yang mencintai kemajemukan dan persatuan serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, akan setia dan tegak lurus memperjuangkan negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI akan dibela dan ditegakkan sampai akhir hayat, karena NKRI harga mati. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus dalam penginjilannya menjunjung tinggi dan tegak lurus tentang keselamatan di dalam Yesus. Setelah Paulus mempertanggungjawabkan iman dan ajaran di hadapan Raja Agripa dan hakim yang dipimpin Festus, semua pihak sepakat bahwa Paulus tidak bersalah dan bisa dibebaskan. Tetapi karena Paulus sudah naik banding ke Roma, maka perkaranya tetap dilanjutkan ke Roma. Paulus menjadikan pengadilan sebagai sarana pekabaran Injil, dan Raja Agripa sendiri menyatakan bahwa beliau hampir diyakinkan Paulus menjadi orang Kristen. Kitab Para Rasul memberitakan bahwa bagi Paulus, Yesus harga mati. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, situasi kita tidak sesulit dan seberat situasi Paulus.
Kita lebih leluasa dan bebas dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Namun suasana aman nyaman sering membuat kita terlena dan terkecoh serta terbawa arus kenikmatan sesaat yang kemudian menjerumuskan kita lebih dalam menikmati pemuasan nafsu sesaat. Kita tidak perlu mencari-cari kesulitan dan penderitaan. Tetapi kita mesti waspada atas rasa aman dan kompromi murahan dengan situasi kenyamanan yang sesungguhnya mengaburkan nilai-nilai iman Kristen. Ada hal yang mungkin bisa dikompromikan, tetapi soal keselamatan dalam Kristus harus jelas dan tegas. Soal keselamatan di dalam Kristus, soal Injil, harga mati. Amin. Mari berdoa. Syukur bagimu Tuhan, di hari ini diberikan kesempatan untuk berada di sekitar firman Tuhan. Bahwa Injil, berita sukacita tentang keselamatan di dalam Kristus Yesus, adalah harga mati bagi setiap anak-anak Tuhan. Untuk terus kami jalani dan perjuangkan di kehidupan pengasihan Allah ini. Bapa di sorga, teruslah Engkau menuntun dan memperlengkapi kami. Bahkan dengan kekuatan firman di hari ini, walau silih berganti kondisi yang memapa kehidupan kami, tetapi tetaplah kami hidup dengan baik dan benar. Hidup dari dalam kebenaran-kebenaran Allah, untuk tetap setia, untuk tetap berjalan sesuai dengan kehendak Allah. Bapa di sorga, untuk kembali ke dalam kehidupan sehari-hari bersama dengan Tuhan, kehidupan kami semakin diberkati. Bersama dengan Tuhan, kami terus berusaha untuk menata kehidupan yang menyenangkan Allah. Layakkan kami Bapa untuk senantiasa hidup dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Segala dosa, kesalahan kami mohon ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kumandangkanlah terus gema Injil dan lakukanlah di situasi dan keadaan apapun juga, supaya hidupmu semakin berkenan kepada Allah. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.